punya hadiah loh. Kita full of hadiah hari ini insya Allah. Ada yang mau sharing? Silakan. Dengan kakak siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengan Nabila. Nabila. Saya datang karena salah satunya saya pernah datang di sini dan itu menurut saya oke banget. Masya Allah. Kemudian ada judulnya juga oke nih, relate banget dengan anak-anak zaman now juga ya. Gitu karena ibu itu kan sosok yang memang sangat menyayangi kita gitu ya. Melahirkan kita, tetapi seringkali beliau juga menurunkan mungkin trauma dan trauma pengasuhan mungkin seperti itu yang juga akhirnya membuat kita itu tumbuh dengan luka juga seperti itu. Sering pengalaman pribadi. Mungkin ada yang kemarin memang ada pengalaman pribadi dan mencoba untuk sedikit healing atau sedikit mengobati lukanya itu. Mudah-mudahan hari ini bisa. Kemarin aku juga sempat konsultasi lah sama Ambu kan pola pengasuhan itu kan juga membawa dampak ya sampai sekarang ya, meskipun bahkan kejadiannya masih kita TK pun kalau ada sesuatu bukan amat sangat mendalam itu kayaknya akan ke-trigger ketika kita berada di suatu kondisi yang mengulang waktu kita mengalaminya itu. Jadi makanya aku bilang sama Ambu di terakhir nanti insya Allah kita ada terapi forgiveness. Jadi kita coba sedikit lah ya, insya Allah terapi itu bisa memberikan kesembuhan insya Allah, tapi mungkin mengobati sedikit dari luka masa kecil kita. Ada lagi yang mau sharing? Silakan kakak. Dengan kakak siapa? Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rizky dari Cinere. Kebetulan saya kemarin ke Instagram terus ada acara dari invite-nya tuh ada bakti kepada ibu terutama yang konflik relationship itu. Kebetulan saya ada buka batin dengan ibu saya sendiri. Saya juga udah beberapa kali ke psikolog, udah beberapa kali ke hipnoterapi, beberapa kali. Jadi ya sekarang ya saya tahu sebetulnya emang kuncinya maafkan ya, cuman ya ini kan sudah tertumpuk lama ya, jadi ya saya berusaha mengikuti acara-acara sejenis ini supaya mengurai trauma tersebut. Insya Allah. Terima kasih kakak. Aku masih punya satu lagi. Kalau ada yang mau sharing lagi? Terima kasih. Ada satu lagi. Ada yang mau sharing lagi? Kenapa hari ini memutuskan untuk melangkah untuk hadir kemari? Silakan kakak cantik. Kenapa kamu di belakang sekali? Baik dia ya. Tapi kamera aku ketutupan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Kak Abel dari Lebak Bulus. Kak. Terus kenapa ikut hari ini? Itu karena belum pernah ikut kajian sebelumnya. Dan ini juga belum benar ya. Iya, jadi pengen experience kajian pertama kali. Terus juga karena kebetulan mahasiswa psikologi, jadi pengen lihat dari perspektif Islam tuh bagaimana topik ini. Gitu. Terima kasih. Kak Ada, tapi Kak Ada bukan muslim. Iya. Ya alhamdulillah. Terima kasih kakak. Siap, bismillah. Kita bisa mulai aja kali, ambunya bisa standby. Ini kita double job ya kakak-kakak. Merangkapi, oh ya ini jadi kita setiap kegiatan monggo banget untuk membuat recap ke sesuai acara ini nanti punten monggo ini dia ambu kita. Assalamualaikum ambu. Nanti bisa di tag ke Sekolah Bertumbuh, Nur Alesa Travel dan juga Mengkaji Hati. Acara kita hari ini ceritanya namanya Mengkaji Hati, mengkaji hati kita. Nah, ada komunitas partner kita, ini ada seputar pernikahan dan juga ngafal ngefil. Acara ini support by Sekolah Bertumbuh, Nur Alesa dan juga Besok Pagi. Sebelum belajar, teman-teman, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan
acara ini bermanfaat, ilmu yang disampaikan sama Ambu ini juga bermanfaat nanti untuk teman-teman. Dan siapapun yang melangkahkan kakinya hari ini ke majelis, mudah-mudahan setiap langkahnya diitu dengan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Tadi kita sudah ngobrol ya, satu perkenalannya, jadi kita skip. Nah, aku pernah share siapa sih beliau. Aduh. Ini ringkasannya aja dari sekian panjang CV-nya beliau. Beliau adalah Teh Eva Nur Khafifah. Ya, kita baca perlahan. SPSI MH CPHT CNNLP CPM CPARB. Masya Allah. Jadi Ambu ini adalah seorang penulis, pembicara profesional psikoterapis, praktisi kesehatan mental keluarga, dan founder dari Ambu Consulting Healing Center dan Mozaik Psikologi. Monggo kalau ada yang mau follow Ambu. Ambu juga founder dari Ambu Consulting dan Healing Center, penulis 12 buku kesehatan mental keluarga, mediator non-hakim bersertifikasi Mahkamah Agung. Masya Allah, udah tidak diragukan lagi pemirsa. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Abu, bismillah. Udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah di siang hari ini, apakah hati ini panggilannya siapa? Teteh-teteh, sahabat-sahabat, sisters. Apakah hatinya sehat, lahir batinnya sehat? Kok pada lemes nyebutnya insya Allahnya, kalau kata orang Sunda insya Allah Sunda atau Arab nih. Nah gitu ya, mudah-mudahan semuanya sehat lahir dan batin ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umat yang mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, di sini sudah perkenalan, diperkenalkan sama Mbak Nana. Mungkin selanjutnya di sini saya bukan mau apa ya, mau cerita saja. Kita cerita bersama ya. Di sini kita coba healing bersama, self healing bersama terkait dengan love hate relationship antara ibu dan anak perempuan. Sebelum dimulai saya ingin mengetahui motif dari sister semua, kenapa tertarik dengan tema ini? Kenapa tuh? Apakah sekalian mau curhat? Atau kenapa tuh tema ini kenapa begitu sangat relate, dibutuhkan di dewasa kali ini? Karena ini seringkali terjadi. Baru saja beberapa pekan kemarin Mbak Nana dan sister semuanya, ada klien saya dalam posisi lagi terapi menyampaikan, silahkan boleh disampaikan kata-kata terakhir untuk ibu. Jawabannya apa? Coba tebak. Jawabannya apa menurut sister semua? Minta maaf. Minta maaf, terus apa lagi kira-kira? Ini kata-kata terakhir loh yang disampaikan oleh tamu saya ini, apa kira-kira? Jawabannya mati kau. Saking saya kagetnya, meskipun ini sudah beberapa kali mungkinnya ada hal-hal yang demikian, saya confirm ulang. Baik, boleh disampaikan kembali kata-kata terakhir yang sangat ingin disampaikan pada ibu namun tidak pernah disampaikan sebelumnya. Masih diulang, mati kau. Nah, ini hanya salah satu case di antara banyak yang seperti apa? Seperti iceberg, seperti gunung es, kelihatannya sedikit padahal realitanya banyak sekali yang mengalami sedang dalam posisi love hate relationship dengan ibu, gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan menjadi dasar kenapa pada akhirnya tema ini diambil dan sesuai dengan kebutuhan kita semua ya.
Oke, ketika cinta dan luka tinggal dalam hubungan yang sama. Nah, ini bukan hanya spill sedikit nih. Apakah kita pernah merasakan ini pada seorang Ikhwan mungkin? Seorang laki-laki pernah merasakan ini, jadi kebayang rasanya? Kebayang nggak? Satu sisi ingin, sisi lain nggak mau, ada nggak? Kebayang nggak? Nah, ini lebih dalam karena ibu itu dianggap sosok yang menjadi tempat kita pulang. Kenapa sekarang tingkat KDRT dalam rumah tangga begitu tinggi, tapi sedikit sekali orang yang pulang ke rumahnya? Kenapa? KDRT anak sudah sampai disiksa, sudah sampai ini bisa ditindak pidana, bukan hanya perdata, tapi sangat kesulitan untuk pulang ke rumahnya, sangat kesulitan untuk mendekat ayah bundanya. Kenapa? Karena rumah belum menjadi tempat pulang. Bahkan lebih baik sekarang dengan suami yang seperti ini, kondisi demikian, daripada pulang. Ya, maka ketika cinta dan luka tinggal dalam hubungan yang sama, kita mungkin sering mendengar istilah trauma bonding, Mbak Nana dan sahabat semuanya. Trauma bonding itu satu sisi kita tahu kalau kita hidup dengannya kita hancur habis-habisan, tapi sisi lain ada hal yang tidak bisa kita dapatkan dari orang lain selain dari individu tersebut, dan salah satunya pada ibu. Mungkin satu sisi kadang kita ketika lagi unwell banget gitu, kadang-kadang yang terpikir siapa? Andaikan kita belum punya pasangan nih, yang terpikir siapa? Salah satunya ibu. Tapi kalau lagi sebel juga yang terpikirnya siapa? Nah, banyak ya yang di posisi ibu, meskipun ada juga yang lainnya. Nah, love-hate relationship ini, apakah kita benar-benar membenci ibu? Ini akan menjadi kita tanyakan sebetulnya. Yang kita rasakan ini, apakah betul itu adalah rasa benci? Saya seringkali menyampaikan ada 5 tingkatan emosi. Pertama itu jengkel atau kesal terlebih dahulu. Nah, jengkel atau kesal ini kita mudah sekali. Kalau kita jengkel pada ayah, ibu, saudara kita mudah sekali untuk biasa laginya, untuk rilis laginya. Tingkatan yang kedua, marah. Marah agak lebih tinggi. Tingkatan yang ketiga, kecewa. Dan yang keempat, di atas kecewa apa? Benci. Berarti benci ini sangat tinggi. Dan di atas benci ada apa? Yang ini banyak terjadi sekali di ruang terapi, apa? Dendam. Dendam itu seperti menyalakan api di dalam sekam. Tidak kelihatan tapi merusak, gitu ya. Nah, kita tujuan dari tema ini diambil itu kita ingin menyelami sebetulnya kita tuh mau benci ibu atau ini sedang di posisi ya abu-abu gitu, samar-samar. Sebetulnya jika kita menggali lebih dalam apa yang kita rasakan, ya. Nah, di sini kita bisa sangat mencintai ibu tetapi merasa terluka oleh perkataannya. Kadang-kadang ada istilah, kalau kata orang Sunda mah ibu teh tegaduh ini. Tahu nggak? Ini orang mana semua? Kayak pohon nggak ada batangnya. Nah, pohon itu nggak ada ke pinggirnya, jadi nggak difilter. Apa bahasa Indonesianya ya? Poksang, ceplas-ceplos, tahu ya? Kebayang ya? Nah, gitu mak kita. Ya, kita ceplas-ceplos, sangat mencintai ibu, tetapi merasa terluka oleh setiap perkataannya, gitu ya. Bersyukur atas pengorbanannya. Anak mana yang tidak tahu bahwa ibu kita melahirkan itu udah tahu, ketika mengandung kita itu sudah tahu antara hidup dan mati, tapi tetap mengandung. Makanya tugas perempuan itu adalah mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, dan seterusnya. Nah, udah tahu seorang ibu tuh atas pengorbanannya, tapi kenapa? Ada tamu saya pula dalam posisi ibu saya selalu pakai dalil anak durhaka. Kamu tuh anak durhaka. Kenapa kamu bla 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 dan lain sebagainya? Apakah dari ini sebetulnya anak itu sudah tahu bahwa ibu itu sangat berkorban, tapi kenapa ada amarah yang tertahan yang itu seringkali menganga. Nah, kemudian ingin dekat tetapi justru merasa sesak ketika terlalu dekat. Jadi dalam artian ketika kita ada masalah relasi dengan yang lainnya pun terkadang sangat ingin curcol gitu ya pada ibu, namun ternyata dalam realitanya itu tidak mudah. Karena kalau kata istilahnya tuh nambah apa? Nambah masalah. Cerita sama ibu niatnya untuk disupport tapi nambah masalah. Oke, saya tanya teman-teman semua di sini, kalau sakit kepala tahu solusinya? Tahu apa solusinya?
Tahu banget gitu ya, kita sakit kepala, kalau masih bisa dengan istirahat dan lain sebagainya kita lakukan. Kalau udah gak bisa kita minum obat. Kalau lebih dari 3 hari kita kemana? Ke dokter, tahu kan? Tapi kenapa selalu bilang pada orang yang terdekat, duh sakit kepala kenapa? Nah, udah tahu solusi itu, udah tahu. Cuma ingin ditanya kenapa sakit kepala, ayo mau dipijitin. Nah gitu ya. Jadi poinnya kita tuh udah tahu solusi, tapi terkadang-kadang ketika cerita pada ibu nambah ruwet, asalnya masalahnya 1 jadi 10 gitu ya. Nah apalagi kalau ibu kita memang ada gap yang sangat tinggi, kesenjangan gitu ya, beda generasi yang sangat jauh. Ada kan yang kita anak bungsu, anak ke-11 misalnya ya, berarti beda usianya tuh yang keberapa gitu ya. Nah itu wah senjang sekali antara generasi baby boomer mungkin di bawah itu, atau dengan gen jarang sih kalau baby boomer udah punya gen alpha ya, tapi yang jauh sekali, senjang sekali, itu semakin banyak konflik. Nah ingin membahagiakan ibu tetapi merasa kehilangan diri sendiri. Adakah yang di posisi ini? Kita tujuannya ingin membahagiakan ibu, misalnya jurusan kuliah, ibu kita ingin kemana, tapi akhirnya mengikuti arahan ibu. Kita ingin berbakti pada ibu tapi kehilangan diri sendiri. Kemudian memahami bahwa ibu juga manusia tetapi tetap membutuhkan pengakuan atas luka yang pernah dialami. Nah, maka ini disebut apa kalau dalam istilah psikologi? Ambivalen atau ambivalensi. Kita merasakan 2 perasaan yang berbeda, yang bertentangan di waktu yang sama. Itu namanya ambivalen. Satu sisi kita menyayangi, sisi lain kita terluka dan lain sebagainya ya. Nah cara kita diperlakukan seperti apa, kata-kata yang pernah membekas. Kenapa kata-kata yang disampaikan, dilontarkan oleh ibu, ayah dan lain sebagainya itu membekas padahal sudah 20 tahun yang lalu? Kenapa tuh? Kenapa? Menyakiti. Terus kenapa lagi? Ini sudah makan siang atau belum? Atau justru karena udah makan siang gitu ya? Oke. Nah, karena itu tersave-nya di alam bawah sadar, bukan di alam sadar. Ketika alam bawah sadar itu menyimpan emosi negatifnya long term memory, memori jangka panjang. Itulah kenapa 20 tahun yang lalu, makanya perempuan-perempuan ini nanti udah calon-calon ahli nih. Ahli sejarah. Ahli sejarah. Luka. Kenapa? Karena kita diturunkan pula oleh ibu kita pun, beliau ahli sejarah, maka kita pun jadi ahli sejarah ya. Nah kemudian tuntutan yang tidak pernah selesai, perbandingan, kritik, kontrol, atau kebutuhan emosional yang dulu tidak terpenuhi. Maka jika aku mengatakan aku terluka oleh ibu, apakah itu berarti aku tidak mencintai ibu? Jawabannya tidak sama sekali, karena itu 2 hal yang berbeda. Aku terluka bukan berarti aku tidak mencintainya. Boleh next slide, bentar. Oke, nah ini mengapa relasi ibu dan anak perempuan bisa sangat intens? Karena pada dasarnya pada dalam Islam seringkali kita dengar mungkin namanya madrasatul ula, gitu ya. Jadi ibu itu adalah madrasah pertama dan kepala sekolahnya siapa? Bapaknya. Kepala sekolahnya bapaknya, ibunya madrasah pertama. Meskipun idealnya ya kalau ada apa-apa mah yang pertama harus dipertanyakan itu siapa? Kepala sekolah, ayahnya. Tapi realitanya anak jatuh yang disalahin ibu, anak kurang makan yang disalahin, anak sakit yang disalahin. Nah itu ya ada dilemanya di sana, karena memang kita itu begitu dekat dan lekat dengan ibu. Tapi sekali lagi, kalau kata orang Sunda lagi nih, saya kan Asun. Teman-teman tahu Asun? Asli Sunda. Kalau Asgar, tahu gak Asgar? Nah, tahu ya, Asgar, asli Garut gitu ya. Kita dengan orang tua itu seperti sendok dan garpu, pakai trokma sareng moal anu tebi, moal sareng anu tebi, tapi pasti dengan yang dekat. Paham gak maksudnya? Gak paham. Okay. Intinya sendok dan garpu itu akan berantem, akan ada gesekan karena dekat. Semakin dekat kita relasi, saya tanya, kalau ada orang yang ngomong menyakiti tapi kita gak kenal, sakit hati gak? Sakit hati, tapi sebentar. Tapi orang yang menyakiti kita, padahal dia begitu dekat, lekat, dan kita ada harapan, itu lebih menyakitkan gak? Iya. Lebih menyakitkan.
menyakitkan itu gitu ya. Jadi ada harapan tertentu pada ibu itu seperti apa. Dalam proses tumbuh, anak perempuan belajar tentang siapa aku, apakah aku cukup, apakah aku layak dicintai, bagaimana perempuan seharusnya bersikap, bagaimana aku memperlakukan diri sendiri. Tidak sedikit yang melihat orang tuanya di KDRT pula, maka ketika anak perempuan ini di KDRT berbicara begini, ibu aku pun berkata, mengerikan ya. Ibu aku pun bertahan dengan kondisi seperti ini, masa aku tidak kuat? Nah, itu yang akhirnya ada pengaruh inferior insecurity gitu ya, ketika melihat seorang ibu seringkali disakiti, itu berpengaruh pada image dirinya itu seperti apa. Maka di sini kita bisa melihat relasi dengan ibu dapat menjadi salah satu konteks penting bagi perkembangan relasi, emosi, dan rasa aman. Nah, di sini ada studi yang menyampaikan bahwa hubungan antara kualitas attachment. Adakah yang tahu attachment itu apa? Attachment, kelekatan itu lebih deep dibanding dengan kedekatan. Ini melekat, dan kalau kata Bunda Elisman itu lekat itu bukan hanya body to body, tapi soul to soul. Cirinya apa? Pernah melihat gak ibu-ibu yang dalam posisi sedang menyusui, HP-nya jatuh, kepluk gitu ya. Nah, itu dijadikan tanda tanya. Artinya yang harusnya proses menyusui bukan hanya body to body, harusnya soul to soul ini dipertanyakan, gitu ya. Maka ada yang bertanya, Ambu, apa bedanya kesepian dengan sendirian? Beda gak? Sangat beda. Teman-teman di sini meskipun sedang berkumpul semua, bisa jadi banyak yang kesepian. Ya, hatinya tetap merasa hampa, hatinya tetap merasa kosong, padahal ini sedang berkumpul dengan banyak orang. Berarti beda antara kesepian dan sendirian. Tapi kita lagi sendiri tuh, sendiri di kamar dan lain sebagainya, kita merasa terisi, padahal lagi sendiri. Kesepian nggak? Tidak. Artinya kesepian atau loneliness dengan sendirian itu dua hal yang berbeda. Nah, ini yang akan kita bangun, harapannya ada attachment alias pelekatan orang tua dengan anak. Namun realitanya banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi ternyata. Bukan hanya seorang ibu yang berpengaruh pada endingnya, pada well-being. Ada yang tahu well-being itu apa? Well-being itu kesejahteraan, mudahnya kesejahteraan fisik dan psikologis. Nah, endingnya harapannya itu berpengaruh pada well-being. Ini salah satunya yang berpengaruh itu adalah ayah, bukan hanya ibu. Kita seringkali dengarnya fatherless gitu ya, tapi ada juga istilah motherless gitu ya. Jadi bukan hanya kurang peran ayah. Kita tuh seringkali menyangka yang dimaksud dengan kurang peran itu ayahnya jauh di Saudi mungkin atau di mana gitu ya, jauh. Tapi ayah ada di pinggir pun bisa jadi itu tetap kekurangan peran ayah. Misalnya dua-duanya main apa? Coba kita ayo jadi observer, observasi kalau kita lagi main ya, makan di restoran atau apa, coba lihat di meja, semuanya gini kan? 6 orang anggota keluarga semuanya begini. Makanya ini mungkin boleh agak dipraktekkan ini. Ada restoran tertentu yang ada keranjang yang untuk mengumpulkan gadget. Jadi kita kembali lagi ke zaman dulu, di mana ketika kita lagi ngumpul bercengkrama itu ada keranjang di pinggirnya disimpan gadgetnya semua ya, bercengkrama. Itu sunnah gitu ya. Ketika kita lagi makan bercengkrama, memang ada banyak dalil gitu, lagi makan gak boleh sambil berbicara dan lain sebagainya. Tapi di dalil lainnya Rasulullah seringkali bercengkrama sambil beliau pun makan gitu ya. Nah, ayah, lingkungan sosial, teman sebaya, pendidikan, pengalaman, emosional, budaya, pilihan pribadi yang pada akhirnya kita ambil itu pun berpengaruh. Jadi kita tidak melulu menyalahkan takdir gitu ya. Kita menyalahkan takdir ya. Oke, apa yang terjadi dalam hubungan ibu dapat mempengaruhi kita tapi tidak boleh menentukan. Ada satu kalimat yang sering kali saya gunakan pada setiap tamu, itu apa? Masa lalu memang mempengaruhi kita tapi tidak boleh mengontrol. Beda antara mempengaruhi dan mengontrol. Kalau mempengaruhi itu hal yang misti, hal yang tidak bisa kita hindari. Memang diakui atau tidak, kita now present life ini dipengaruhi oleh past life kita. Tapi jangan mengontrol. Kalau dikontrol,
tidak sedikit yang mengalami trauma itu karena masih terasosiasi dengan masa lalu ya. Oke, boleh next slide bentar. Oke. Nah, di slide selanjutnya, dari mana luka itu berasal? Nah, kita coba ingat-ingat lagi wajah ibu kita ya. Nah, kita ingat-ingat lagi wajah ibu kita. Ibu cemas, pola yang sering kali terjadi. Ibu cemas ini karena berpikiran anak harus selalu aman. Ada klien saya usianya lansia, sister semuanya. Ia tidak pernah berhenti cemas pada anaknya. Anaknya pulang jam berapa, nanti kalau jam segini belum pulang, nanti begini dan lain sebagainya. Itu sebetulnya diawali dari rasa cemas terlebih dahulu. Kemudian ibu yang mengontrol, kalau tidak diarahkan nanti salah. Semuanya dari A hingga Z terserah ibu. Misalnya ya, anak merasa tidak dipercaya, berarti ibu tidak percaya aku. Makanya ibu-ibu sering disebut sebagai raja di mana-mana. Coba di sini kebanyakan, padahal ini terbuka untuk umum kan, mengkaji hati, tapi yang datang nah, ibu-ibu di pengajian yang datang, ibu-ibu di jalan, rajanya siapa di jalan? Ibu-ibu sen kanan belok, bukan sen kanan tuh belok-belok terus. Nah, ibu-ibu ini penguasa di mana-mana, termasuk di rumah. Makanya kasihan pada laki-laki itu ketika masih kecil dimarahin sama ibunya, agak gede sedikit dimarahin ayahnya, di sekolah dimarahin gurunya, di kantor dimarahin bosnya, di rumah dimarahin. Coba cek bapak-bapak yang kurus kering, nah itu kelihatannya. Nah, poinnya adalah ini sebetulnya dinamika psikologis itu, ibu itu ada hal-hal yang ia rasakan yang ia pun tidak terilis, dan kita tidak bisa mengontrol itu. Anakku sekarang tidak menghargai aku. Jadi perspektif ibu ketika anak melawan, ketika anak membantah itu dianggap tidak menghargai. Nah, gitu ya. Saya akan berbicara dulu masalahnya, baru mungkin sekarang agak berputar-putar pemikirannya, karena memang kita berbicara problem dulu, kenapa baru what to do, gitu ya. Alurnya demikian. Nah, ini adalah siklus yang berulang-ulang, yang akhirnya ibu semakin mengontrol. Bahkan ada posisi anak, saya merasa tidak bernafas ketika di rumah. Kemarin itu hari Jumat ya, klien saya yang hari Jumat, dia sudah di posisi udah mau divorce sama suaminya, tapi merasa di rumah pun nggak ada bedanya saya kalau sama ibu saya. Di rumah pun yang penting di sini, puguh-puguh cek bohongna gitu ya. Puguh-puguh saya tidak melepaskan pernikahan saya, gitu ya. Nah, poinnya adalah siklus ini terus berulang, dan yang sering kali kita lihat seperti iceberg ini, seperti gunung es yang sedikit. Pada realitanya yang dirasakan oleh ibu pun sama. Yang dirasakan oleh ibu kelihatannya marah-marah dan lain sebagainya itu sama. Takut kehilangan, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk didengar, rasa tidak aman, kesepian dan lain sebagainya. Makanya biasanya kalau di acara kajian parenting, seminar parenting, saya slide pertama pasti disclaimer-nya seperti ini. Kita akan kesulitan menjadi orang tua bahagia sebelum menjadi pasangan yang bahagia. Dan kita akan kesulitan menjadi pasangan bahagia sebelum menjadi diri yang bahagia. Jadi core-nya ketika sisters nanti ingin menjadi seorang orang tua, menjadi seorang ibu, harus selesai dulu dengan diri. Dan ini adalah salah satu ikhtiarnya, melepaskan mata rantai pengasuhan yang sebelumnya kita rasakan, entah itu oleh ayah ataupun oleh ibu. Tapi akan kita lebih konteksnya dispesifikkan terkait dengan ibu. Yang kedua, selain masalah pola pengasuhan yang biasanya terbawa dalam pernikahan, apa? Ini diakui atau tidak meskipun sensitif, tapi itu realita apa? Pola pengasuhan yang ini masih ke bawah-bawah apa? Mantan. Aduh. Ayo, ini banyak sekali ketemu nih. Jadi selain dari permasalahan pola pengasuhan yang kita rasakan dari orang tua kita, yang masih ke bawah nanti kita menikah itu adalah dinamika dengan mantan yang belum selesai. Nah, itu masih ke bawah yang harus kita lepaskan pula ya. Oke, boleh next slide, punten. Oh, punten ya, silakan dilanjut. Nah, agar kita lebih komprehensif, maka kita pun harus melihat dinamika dalam, selain dari psikologi secara konvensionalnya, maka kita harus lihat dari Islamic psychology-nya itu seperti apa. Ketika bakti disalahpahami, Islam mengajarkan bakti bukan kehilangan diri. Ada buku karangan Syekh Ali Jaber, judulnya 10 Tanda Orang Tua Durhaka. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Agar kita tidak melakukan hal yang sama ketika kita mendapatkan treatment, perlakuan tidak menyenangkan dari ibu kita, khususnya
kita membatasi bahwa it's wrong, ini salah, tapi saya memaafkan, gitu ya. Kalau kita tidak membatasi itu, kita akan melakukan hal yang sama pada anak kita, karena kita menormalisasi dan membenarkan itu. Nah, padahal bakti di sini adalah yang paling penting ini adalah fala taqul lahuma uffin. Emang. Dan janganlah kamu berkata pun tidak boleh. Ini mohon maaf, teks Arabnya jangan dijadikan patokan karena kadang-kadang suka salah. Artinya saja ya, teks Arabnya dijadikan patokan. Nah, poinnya adalah di sini yang interpretasinya banyak dalam kitab-kitab tafsir. Salah satunya dalam Ibnu Katsir gitu ya, yang menyampaikan bahwa di sini berkata pun tidak boleh, apalagi berkata hal yang lainnya. Dan dalam tafsirnya ini diperuntukkan jika kita memiliki orang tua kita yang lansia. Kalau kita memiliki orang tua yang sudah di posisi lansia, itu seperti kita membaca Al-Quran yang rusak. Al-Quran kebaca gak kalau udah rusak? Ya kebaca, dibuang dosa gak? Nah itu, dibaca, kebaca, kenapa ibu temnya gini-gini amat gitu ya. Gak kebaca, kenapa ibu kita ditinggal gitu. Tapi kalau dibuang pun dosa. Nah, bakti di sini kita harus taat di hal-hal yang sekiranya tidak merusak fisik kita, merusak psikologis kita, tapi kita yang harus belajar. Karena kadang-kadang yang disampaikan oleh orang tua kita itu betul, gitu ya. Karena kadang-kadang memang betul, tapi karena kita kurang literasi, yang menyangka aku dikekang, aku digini, aku digini. Kadang-kadang apa sih begitu? Kadang pula memang betul ada posisi orang tua yang memang harus dari A hingga Z itu kamu anakku. Maka dari bulan kemarin saya 2 kali misi seminar yang temanya anakmu bukanlah milikmu. Jadi anak kita tuh bukanlah milik kita, tapi itu milik siapa? Milik Allah. Nah, ini bakti yang di sini yang seringkali disalahpahami, bahwa bakti itu tidak selalu menuruti, tidak sama dengan menuruti. Bakti tidak sama dengan membiarkan diri disakiti. Bakti tidak sama dengan tidak boleh memiliki batas. Dan bakti tidak sama dengan harus selalu setuju. Bakti adalah tetap menjaga adab, penghormatan dan kebaikan pada diri sendiri juga, selain juga kata orang tua. Tapi ini seringkali jadi masalah karena orang tua kita generasi IOC, orang tua kita generasi K, generasi kentang, generasi K, generasi kolonial. Sedangkan kita generasi yang milenial lah, alias strawberry, generasi alpha apalagi dan lain sebagainya. Ini seringkali kesenjangan karena di generasi tersebut menyangka kekerasan itu adalah pendidikan, padahal itu tidak sunnah Rasul. Yang sunnah Rasul itu bukan kekerasan tapi ketegasan alias kedisiplinan. Beda antara keras dan tegas ya. Itu yang tidak mudah itu kita harus memahami bahwa saya berdosa gak sih kalau gini. Ya, ada yang memang anaknya cukup mendekati ke sana, ada yang memang di posisi tidak berdosa sama sekali. Orang tua kita yang harus belajar terlebih dahulu. Namun karena kita ingin berharap surganya, ya kalau kata saya masih ingat pernyataan dosen saya, kalau kita masuk organisasi pun harus melipat hati. Ada kan bukunya judulnya Seni Melipat Hati. Apalagi dengan ibu kita harus sering melipat-lipat hati. Oke, boleh next slide punten. Nah, luka yang belum selesai seringkali berbicara melalui reaksi. Saya tanya teman-teman semua, adakah yang terlihat baik-baik saja dengan ibunya, terlihat adem-adem saja, di media sosial pun terlihat akur, padahal di sininya bergemuruh? Adakah? Saya masih ingat pula pernyataan guru saya, menjadi seorang ibu, orang tua ataupun guru itu malpraktiknya gak kerasa langsung. Beda dengan dokter salah obat langsung kerasa. Guru ataupun orang tua tidak langsung kerasa. Ada yang kerasanya saat balita, remaja, anak dulu, remaja, baru bahkan ketika sudah menikah baru terasa. Nah ini yang seringkali kita pahami, kita dalam hati kelihatannya adem ayem, padahal tiba-tiba kita sering marah, bad mood, padahal tapi tidak ke ibu. Ke ibu tuh kita sangat terlihat stable, tapi ke yang lain
Adakah yang mengalami itu? Nah, marah-marah misalnya ke yang lain yang tidak bersalah gitu. Nah, itu ini akan terlihat dari reaksi gitu ya. Mengapa setiap ibu berkata begitu, aku langsung marah. Ketika ibu berkata demikian, aku langsung marah. Ada anak yang di posisi pada ibunya, aduh, baru saya dengar ibu saya ngomong aja, udah panas telinga saya. WA-an sama ibunya blokir. Di sini siapa yang menghidden ibunya di statusnya? Ibunya pula banyak yang curhat. Ambu kenapa saya tidak bisa lihat status anak saya? Pada banyak juga gitulah klien-klien yang remaja pula memang di-hidden gitu ya, tidak ingin terlihat oleh ibunya karena setiap bikin status pasti diomelin, dikomentarin gitu ya. Nah, tidak cukup baik, tidak didengarkan, dibandingkan, itulah yang kita rasakan. Maka kita harus membedakan. Pertama, trigger itu adalah pencetus awal gitu ya, apa yang terjadi sekarang. Trigger kadang hal yang kita recognize-nya itu sudah sangat jauh, tapi ternyata triggernya itu apa? Bahkan kalau kata dokter Zaidul Akbar, penyakit fisik yang dialami sekarang, cancer, kalau perempuan rata-rata kan payudara gitu ya, kemudian ya kista dan lain sebagainya, yang berat-berat tiroid inilah dan lain sebagainya, kita dalami bersama. Sudah ada penelitian yang 90% itu diawali dari psikologis dulu tapi diabaikan. Ketika kita sakit fisik langsung datang kemana? Tapi kalau psikologis yang sedang kena, langsung jalan-jalan. Nah, itu refreshing gitu ya, bukan healing. Bisa refreshing jadi healing kalau di sananya ngapain gitu ya. Tapi kalau refreshing itu namanya juga refreshing, menyegarkan kembali, beda dengan healing yang begitu lebih dalam daripada hanya sekedar segar. Nah, itu diawali dari psikologis terlebih dahulu yang diabaikan. Kemudian tiba-tiba karena usianya sudah, biasanya kan yang kena penyakit komplikasi gitu ya, kepala sembuh sakit, lambung sembuh sakit. Nah gitu, itu komplikasi itu adalah yang sudah usia menjelang dewasa akhir gitu ya, menjelang dewasa akhir. Dan ketika diteliti itu tetap diawali dari emosi yang tertahan, emosi yang terpendam namun diignore, diabaikan. Nah, ada memori, baru apa yang kita ingat itu dimaknainya itu seperti apa, dan reaction, bagaimana tubuh, emosi, dan perilaku kita merespons. Kenapa? Ketika kita ada trauma tertentu, kayaknya kerasa sama seperti kayak waktu kejadiannya. Kenapa? Nah, ini kata ahli pula, yang dimaksud dengan trauma itu bukan hanya kejadiannya yang kita ingat. Tubuhnya pun kadang masih terbawa. Dulu tremor, sekarang tremor. Ada trigger dulu mulainya, kemudian kita memaknainya seperti apa, kemudian bereaksi kita seperti apa. Ya, oke, next. Belum naik ke bawah, yang ke bawah punten. Nah, misal contoh ini yang mudah sekali ya, yang mudah. Ibu berkata, kamu kok belum bisa seperti kakakmu. Yang terdengar perbandingan. Yang terasa, aku tidak pernah cukup. Yang muncul marah, membantah, lebih ke reaksinya, perilakunya, behaviornya, menangis, menjauh dan lain sebagainya. Nah, maka pertanyaan healing itu bukan hanya mengapa ibu melakukan itu, tapi apa yang sebenarnya terjadi di dalam diriku ketika itu terjadi. Oke, sekarang kita pemanasan dulu, satu kalimat aja yang paling melekat. Ketika ibu titik-titik, sebenarnya yang paling ingin aku dengar adalah titik-titik. Jadi, oke, silakan. Ketika ibu titik-titik di sini diisi dengan ketika ibu melakukan hal yang sebetulnya kita tuh berharap dia melakukan kebaikan, tapi realitanya tidak gitu. Sebenarnya yang paling ingin aku dengar itu apa? Oke, silakan. Satu kalimat dulu, silakan. Yang diisinya ini yang paling, yang udah template, udah biasa.
mungkin nanti kita dengar apa yang mereka tulis kalian. Boleh beberapa ya. Ya sudah, satu kalimat ini pemanasan aja ya. Nanti yang lebih dalamnya ada journaling. Baru satu kalimat. Satu kalimat pemanasan, tapi yang paling ini daily gitu ya. Keseharian seringkali kita tuh berharapnya apa, tapi ibu tuh responnya gimana gitu. Oke, adakah yang mau menceritakan ini satu kalimat ini yang palingnya? Oke, silakan. Kalau nggak dihitung nih. Oke, silakan. Kita cek nanti nih. Ya, Silakan ya. Mbak. Apa tuh satu kalimat nih? Baik, ketika ibu bilang kamu tidak seperti anak yang lain dalam hal materi, saya berharap ibu saya bilang terima kasih sudah berusaha yang terbaik. Iya, ya. Mudah-mudahan nanti kita berproses ke sana. Ya, oke. Ada lagi silakan. Jelas banget tentu ini mewakili kita semua ya. Banyak anak-anak yang udah jelas banget sandwich generation ya. Oke, dilanjutkan. Silakan. Ada lagi yang mau share apa yang ditulis? Satu kalimat yang Satu kalimat. aduh udah jengah banget ini sering kali gitu. Silakan, kakak. Oh enggak. Biasanya dalam setiap event tengah kanan kiri. Tembak sekarang, tembak. Ya Kak, silakan Kak. Sistem tembak sekarang. Ketika ibu mulai beli saya malas, sebenarnya yang paling ingin saya dengar adalah kamu lagi kenapa, apa kabarnya? Nah itu biasanya emak-emak memang begitu, kamu malas gitu ya. Padahal ada bukunya Kak. Bukunya malas itu boleh. Ada bukunya gitu ya. Kadang-kadang ada posisi malas, namun ternyata ada di posisi ibu yang tidak mudah untuk memahami itu ya. Oke, satu lagi mungkin. Satu lagi, yang tengah belum nih, yang tengah. Ayo bawa Melia, boleh sapa. Sampingnya, kakak-kakak sampingnya, oke boleh. Boleh, silakan Kak. Di saya ketika ibu mendengarkan saya cerita, sebenarnya yang paling ingin saya dengar responnya adalah lebih ke antusias, pujian, bukan judgment. Itu cerita ya. Oke, nah ini berarti secara garis besar relate sekali tema kita. Mungkin ini dari yang 3 disampaikan oleh teman-teman semua itu mewakili kita semua ya. Oke, boleh next slide Kak. Mbak Nana. Nah, menyembuhkan muka bukan berarti menyalahkan ibu. Nah, ini sebetulnya tujuan intinya itu. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan bukan untuk orang yang bersangkutan, tapi untuk diri kita sendiri. Dan memaafkan bukan berarti menyukai perilakunya yang salah. Memaafkan pun bukan berarti kita mengizinkan hal yang sama terjadi kembali. Dan memaafkan bukan berarti harus diberitahukan. Nah, itu tujuan sebetulnya mengambil tema ini itu demi diri kita. Bukan memang harapannya ibu pun sama-sama improve, tapi bukan untuk ibu, tapi untuk diri kita agar lebih melihat diri lebih dalam dan melihat luar pula lebih dalam. Nah, dari siapa yang salah menjadi apa yang perlu disembuhkan. Tidak semua ibu mengetahui cara terbaik untuk mencintai. Sekali lagi kita berada di generasi yang berbeda. Makanya ketika zaman dulu di generasi VOC mau curhat ke siapa, mereka semua diperlakukan yang sama. Mau curhat saya disiksa oleh ibuku, curhat ke temennya ya sama saya pun gitu. Nah kalau sekarang udah ada gentle parenting lah, inilah itulah gitu. Jadi orang tuh sudah, anak-anak kita tuh sudah mengcompare perlakuan orang tuanya, maka harapannya kita terus menerus improve belajar gitu ya. Tidak semua ibu tumbuh dengan contoh pengasuhan yang sehat sama gitu ya. Zaman dulu tuh rotan tuh udah pasti ada di rumah gitu ya. Padahal sunnahnya itu, andaikan anak ada yang tidak sholat pada usianya sudah 10 tahun boleh dipukul. Pertama, tahapannya adalah diperlihatkan dulu sabuknya. Ini zaman Rasulullah. Setelah diperlihatkan sabuknya masih tidak sholat baru dicepret, dan dicepretnya pun ya di kaki. Yang tidak berbekas, jadi cepretnya pun bukan kayak ke kuda gitu, tapi cepret pelan-pelan. Artinya itu tidak sunnah, namun saya sangat memahami kalau dari sejarah itu belum nyampe ke orang-orang tua kita, maka itu harus dimaafkan. Andaikan sama seperti kita belum tahu itu, kemudian kita melakukan kesalahan, wah tuh kamu ini nilai sebanyak sama, ibu kita pun belum tahu,
andaikan tahu mungkin seperti kita, mungkin mana ada anak yang ingin menyakiti ibu yang ingin menyakiti anaknya. Meskipun banyak, tidak sedikit ambu. Kenapa saya datang konseling, saya datang terapi, saya gak mau membunuh anak saya. Udah hampir saya naik ke rooftop gitu ya, rooftop udah mau saya terjun bersama anak saya yang baby itu. Itu. Andaikan tahu mungkin ada ilmu-ilmu tertentu, ibu kita mana mungkin menyakiti diri kita. Nah, kemudian tidak semua ibu memiliki kapasitas emosional yang sama. Dan memahami keterbatasan ibu tidak berarti menyangkal luka anak. Sekali lagi, luka kita semua itu nyata, luka kita semua itu valid, dan karena nyata maka itu pelan-pelan perlu dirilis. Oke, dua kebenaran dapat hidup berdampingan. Ibu telah banyak berkorban untukku, dan ada pengalaman dari ibu yang tetap melukaiku. Kita paham betul bahwa ibu kita banyak berkorban, bahkan tidak sedikit yang single parent tuh menyekolahkan anaknya hingga mati-matian gitu. Bahkan sudah pasti ketika ibu berkorban seperti apa, anaknya itu menjadi seperti apa. Namun dalam proses perjalanannya yang tidak mudah, maka healing membutuhkan 4 langkah. Pertama, recognize terlebih dahulu, ya memang ini menyakitkan. Yang kedua, understand, memahami pola tanpa harus membenarkan perilaku yang salah. Dan yang ketiga, regulate, belajar menenangkan diri sebelum respon. Baru yang terakhir, repair. Baru yang terakhir, membangun pola hubungan yang lebih sehat alias memperbaiki. Oke, boleh agak ke bawah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, intinya ini. Memahami bukan berarti membenarkan, memaafkan bukan berarti melupakan. Teman-teman semua, kita gak akan pernah lupa, kecuali nanti kita amnesia, mau amnesia. Nah, atau yang demensia, tahu gak demensia? Pikun, itu dia lupa gak ingatannya? Tidak sama sekali. Bahkan ada klien saya 67 tahun demensia, dia yang diingat tuh mantannya. Lupa sama suaminya, lupa. Bahkan cucunya tuh cucunya ngomong ke ayahnya alias anak dari nenek ini, ayah, kok nenek kayak mesem-mesem teleponan sama siapa? Padahal itu sama mantannya, itu sama suaminya, lupa. Nah, artinya kita tidak akan pernah kehilangan ingatan kita, maka sangat capek, sangat lelah ketika kita menyimpan dendam, gitu ya. Oke, boleh next slide. Mungkin ini sudah menuju ke arah yang akan coba kita lebih healing. Nah, bagaimana cara berbakti tanpa kehilangan diri? Bakti dengan lebih dewasa adalah pertama hadir, menghormati, berbeda dengan santun, membuat batas, dan ini yang tidak mudah, jangan menganggap mudah, mendoakan. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara, itu tidak mudah sekali diucapkan. Ketika kita marah pada ibu kita, mudahkah kita mengucapkan itu? Mudahkah kita mendoakan ibu kita? Ya Allah, ampunilah ibu hamba yang telah menyayangi hamba dari kecil, mampu gak? Tidak sedikit ibu yang disimpan ke panti jompo, dan ketika diwawancarai anaknya, ngapain saya ngurus ibu-ibu pun gak ngurus saya? Nah, gitu ya. Itu tidak mudah. Yang terakhir nomor 5, mendoakan pun itu tidak mudah, ya. Oke, formula komunikasi. Ibu, aku tahu ibu bermaksud baik, aku menghargai perhatian ibu, tetapi ketika ibu bla bla bla, ini silakan boleh dibuat lagi, silakan. Ini kita bikin lagi, di mana ini adalah asertivitas yang harus kita bangun. Kita mengungkapkan apa yang kita pikirkan, kita rasakan tanpa menyakiti ibu kita. Silakan boleh dibuat formulasi ini. Ibu, aku tahu ibu bermaksud baik, aku menghargai perhatian ibu, tetapi ketika bla 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 bla, aku merasa bla 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 bla, dan seterusnya. Silakan.
cukup seperti ini ya. Oke, satu orang saja yang menyampaikan tulis titik yang harus kita terbiasa untuk journaling. Silakan, satu orang saja. Adakah yang mau sharing? Sebetulnya harapan kita pada ibu yang ini harus dilatih selain dari verbal tulisan, tapi verbal lisan. Seperti apa? Silakan. Satu orang saja. Kakak, silakan. Oke, silakan Pak. Nah, Oke, ini baru pemanasan ya, belum kayak sharing. Oke, silakan gimana Kak? Oke. Tapi dibayangkan bahwa kita akan menyampaikan ini pada ibu. Tapi kita belajar tuliskan dulu itu karena berat. Coba dituliskan nanti biasa disampaikan. Oke, silakan. Ibu, aku tahu ibu bermaksud baik. Aku menghargai perhatian ibu, tetapi ketika melihat ibu dan ayah tak lagi bersama, Pelan-pelan. aku merasa gagal menjadi anak yang dapat menyatukan Oke. Boleh pelan-pelan. aku berharap ke depan kita bisa bersama dengan bersatu lagi. Oke, yang dirasakan oleh Kak siapa namanya? Kak Faiza itu adalah valid. Kadang-kadang kita ada perasaan gagal demikian, namun nanti di sesi akhir mudah-mudahan kita bisa menyelami lebih dalam. Sebetulnya kita gagal atau memang ini di luar kendali kita ya. Oke, satu nuhun sharingnya Kak Faiza. Oke, kita lihat lagi. Itu idealnya kita sampaikan secara langsung, idealnya. Dan bukan ibu memang selalu begitu, tetapi aku merasa terluka ketika mendengar kalimat itu. Dan tujuan komunikasi bukan menang, tetapi mencoba untuk memahami, dipahami, yang endingnya memperbaiki pula ya. Oke, boleh next slide punten. Ini kita akan masuk ke ranah self feeling. Saya akan jelaskan. Boleh kita buka pertanyaan dulu kali Oh ya? boleh, silakan. Nanti kalau udah terbawa suasana Oke. mulai Mulai, oke, kita dialog dulu baru kita yang boleh berdialog Silakan. teman-teman. Ini sesinya sangat terbuka, tidak ada yang menghakimi, tidak ada yang menjudging pertanyaannya Sister Villa. Mumpung ada Ambu di sini, monggo silakan disampaikan apa yang menjadi tujuan teman-teman datang kemari. Tadi ada beberapa yang mau cari healing dari lukanya, ada yang mau memvalidasi perasaannya, atau mungkin juga ada yang mau menceritakan kenapa, mungkin bertanya juga boleh Ambu ya, kenapa kok saya begini ya sama ibu saya. Jadi saya terharu. Silakan kakak. silakan Kak. Ya Allah, saya nggak muat nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dwi. Dwi. Ya, saya ingin bertanya Bu. Mungkin saya ceritakan sedikit backgroundnya dulu gitu ya. Saya growing up tanpa sosok ayah, jadi cuma sama ibu saya aja. Dan selama pertumbuhan pun saya dibiarkan sendiri, dalam artian beliau ada di samping saya, tapi saya selalu merasa sendiri karena memang semuanya saya urus sendiri.
Tapi saya SD, saya kadang-kadang diberi sama teman-teman lain kalau bisa dekat sama ibunya. Saya juga pengen, tapi karena emang saya sudah dibiarkan sendiri, jadi rasa bonding itu terasa aneh buat saya. Ketika ada anak yang pelukan sama ibunya, cium pipi, itu terasa aneh buat saya, karena saya tidak mau dengan hal-hal seperti itu. Ya, apakah itu salah? Saya sudah berusaha, bahkan ketika lebaran itu bukan suatu momen yang bermakna lagi, karena saya merasa biasa saja. Mungkin ibu saya pernah minta maaf, tapi setelahnya itu terulang kembali gitu, kesalahannya mungkin dibilang hal-hal atau perkataan atau perbuatan yang hanya ketika saya. Jadi sampai sekarang saya belum bisa punya hubungan anak dan ibu seperti sewajarnya, karena memang dari kecil saya sendiri ya, mungkin dari segi psikologis beliau ada di samping saya, tapi saya mengurus semuanya sendiri sampai sekarang. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, saya coba cerita sedikit mungkin ya untuk menjawab pertanyaan dari kakak. Nah, dari perspektif Kak Dwi ya, perspektif Kak Dwi ketika bertanya apa yang aku rasakan itu salah, jelas tidak sama sekali, karena itu adalah valid yang dirasakannya memang demikian. Ketika anak-anak yang inginnya ibu hadir secara fisik iya, secara psikologis iya, dibantu, disupport dan lain sebagainya, namun itu tidak didapatkan secara utuh. Itu ya, bahkan memang bukan hanya dalam posisi kita merasa lelah, kita merasa capek lelah, kita merasa dewasa dini. Ada pula beberapa kondisi di mana karena hal tersebut tiba-tiba di-force dengan ayahnya, belum lagi di sekolah dipertanyakan dan lain sebagainya. Nah, poinnya adalah yang dirasakan oleh Kak Dwi ini adalah valid dan tidak salah sama sekali. Namun tujuan dari event ini agar kita lebih memahami lebih dalam, lebih meaningful. Sebetulnya itulah dari perspektif saya, namun dari perspektif ibu, kenapa dia berperilaku demikian? Bagaimana dinamika psikologis ibu, yang beliau pun adalah seorang single parent, yang dia pun harus memberikan sosok ayah dan ibu. Nah, itu pun adalah hal yang tidak mudah. Tapi poinnya adalah ketika Kak Dwi merasa bisa menghandlenya dengan melakukan self healing mandiri, silakan itu terus-menerus dilakukan hingga betul-betul merasa tujuannya tercapai. Tapi dirasanya jika itu terlalu berat, apalagi khususnya sudah berpengaruh pada behavior, sudah berpengaruh pada perilaku, maka silahkan pikirkan ulang untuk dibantu oleh fasilitator. Nah, gitu ya. Jadi ketika endingnya bertanya salah atau gak salah, jelas anak mana gitu yang tidak ingin ibunya hadir. Bahkan itulah ada kecemburuan tertentu ketika melihat orang lain seperti apa dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, karena kita harus pelan-pelan tumbuh dan berkembang, mari kita selami bersama sebetulnya bagaimana kebutuhan kita, dan sebetulnya apakah kalau dari perspektif ibu pun, ibu tuh melakukan hanya dengan sebuah kesengajaan, atau beliau pun dengan dinamika psikologisnya yang begitu complicated hingga akhirnya berperilaku demikian. Begitu mungkin sedikit Kak Dwi ya, atau silakan Kak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara. Aku izin tanya. Sebelumnya saya izin ceritakan juga untuk background saya. Kurang lebih hampir sama Kak Dwi, cuman saya terbalikannya Ambu. Saya itu dari kecil itu ditinggal sama ibu. Jadi saya dari kecil diurus sama ayah. Terus saya baru ketemu ibu itu SMP baru ketemu ibu. Itu juga saya maksa Ambu untuk mau tinggal bareng ibu. Kebetulan setelah ketemu ternyata saya punya adik, ada 3 adik saya. Adik dari ibu, dari ayah? Adik dari ibu, kebetulan dari ayah saya anak tunggal. Terus abis itu saya sama ibu itu lumayan banyak sekali kekerasan dari ibu. Terus juga perbandingan juga seperti untuk makanan ke saya sama ke adik-adik saya. Itu Ambu, saya gimana ya, sampai sekarang tuh masih ada rasa sakit gitu loh, yang mungkin sekarang juga sudah mulai perlahan-perlahan semakin dewasa, semakin coba mengerti juga Ambu yang ibu saya rasakan. Cuman saya pengen belajar aja Ambu supaya jadi lebih berbakti lagi sama ibu dan memaafkan ibu atas perilaku sebelumnya. Itu Ambu, terima kasih banyak. Sama-sama Kak Mutiara ya. Oke, tadi yang kita dialogkan bahwa bakti bukan berarti kita kehilangan diri. Tujuan dari Kak Mutiara ingin tetap berbakti tapi tidak kehilangan diri, apalagi diawali dengan pernah ada spare waktu yang cukup panjang dari masa kecil hingga SMP, yang itu kehilangan sosok ibu secara physically gitu ya, secara physically kehilangan. Kemudian sudah mulai mencoba untuk beradaptasi ketika mulai SMP, berarti sekitar 12-13 tahun dari sana gitu ya. Maka sekarang tiba-tiba di usia, sampai usia berapa Kak? 24. Sampai usia 24 masih dalam posisi naik turun. Ibu seringkali memberikan kekerasan dalam bentuk verbal ataupun lebih Verbal terus fisik juga. verbal dan fisik, dengan kondisi ibu itu memiliki 3 anak pula selain dari Kak Mutiara, berarti 4 anak dalam posisi itu ya. Oke, berbagai kondisi gitu ya yang datang tamu, khususnya bukan hanya dari posisi anak, banyak pula emak-emak atau ibu-ibu pun yang sama, kesulitan, tidak mudah. Tiba-tiba misalnya saya asalnya menikah dengan A, kemudian sekarang menikah dengan B, memiliki anak ini dan sebagainya, itu tidak mudah dalam posisi demikian. Tapi memang anak tetap harus mendapatkan haknya. Anak tetap harus mendapatkan haknya, hak perlindungan, hak dicintai dan lain sebagainya. Namun dalam proses mendapatkan hak tersebut tidaklah mudah. Seperti kita naik ke sebuah gunung, kita ingin naik ke puncak, ingin melihat apa? Ingin melihat awan yang begitu dekat, langit dengan begitu dekat, tapi dalam perjalanannya ada bebatuan, batu besar, batu kecil, bahkan ada babi hutan, ada ular berbisa dan lain sebagainya. Itu yang kita lalui. Yang intinya Kak Mutiara ingin bisa berbakti tapi tanpa kehilangan diri, namun dalam perjalanannya memang tidak mudah. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan pelan-pelan memaafkan, bukan membenarkan gitu ya, apalagi menormalisasi, tapi memaafkan namun tidak kehilangan diri. Inilah yang memang menjadi gapnya itu. Gimana caranya kita memaafkan dalam posisi dalam waktu yang sama kita pun terluka, tersakiti, bahkan terngiang-ngiang. Makanya ini bukan hal yang mudah, itu ada demikian. Banyak yang mengalami ini kalau tidak Itu ya, semoga menjadi manfaat untuk teman-teman saya. Terima kasih. Satu lagi terakhir, ada satu lagi yang mau kasih komentar kali ini, silakan. Kalau di operasinya enggak, iya coba Kalau dari saya sih, karena kan
saya ini single parent ya. Saya punya anak laki-laki dua gitu. Saya mau bilang kayak tadi kan ada yang Ibu bilang merasa cemas, harus ngontrol karena kan memang lingkungan zaman Gen Z sekarang kan agak khawatir ya gitu. Nah, apakah yang saya rasakan itu salah? Oke, nah ini adalah salah satu mungkin yang Ibu boleh cerita lebih lanjut juga. Tadi perspektif semuanya perspektif anak, boleh dilanjutkan lagi saja Ibu cerita perspektif Ibu sebagai single parent nih, agar kita memahami. Tadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan saya yang memang tidak dibersamai oleh ayah jelas dan dibersamai oleh ibu pun yang tentu memiliki peran sebagai ayah dan ibu ya tidak mudah, dan kadang-kadang ibu berperilaku seakan mengontrol, dan itu gimana dinamika perasaan ibu. Nah mungkin ini bisa, harapannya bisa menambah kekuatan kita bahwa sebetulnya kita semua tuh belajar semuanya. Oke, silakan perspektif ibu sebagai single parent. Baru nanti saya menjawab pertanyaan ibu, silakan. Sebenarnya saya juga sambil juga belajar karena saya juga belum tahu ya gimana cara karena anak laki dua-duanya biasanya juga bingung karena kan juga single parent juga, nggak ada sosok ayah gitu kan. Tapi anak-anak saya itu memang sebenarnya sudah dewasa gitu, sudah kuliah istilahnya ya gitu. Tapi ya memang karena saya nggak bisa mengawasi dari lingkungannya mereka, jadi saya merasa cemas gitu. Jangan sampai di lingkungan mereka mereka kurang buruk ya, itu kan bisa membedakan. Sampai sekarang pun saya masih seperti itu gitu. Jadi pada itu takutnya saya terlalu mungkin masalah mau mereka mengontrol juga, atau memang saya yang salah gitu, atau memang harusnya seperti itu sih. Itu mak kita tuh ternyata berpikirnya begitu. Ketika beliau cemas, ketika beliau kelihatannya memang mengontrol dan lain sebagainya, tuh ada sisi itu. Meskipun setiap orang tua beda-beda dan salah satunya perspektif dari yang ibu sampaikan. Maka mungkin saya akan sedetik menjawab dari apa yang ibu mention barusan terkait dengan bagaimana, apakah saya ini termasuk mengontrol atau seperti apa. Sedangkan memang lingkungan di posisi seperti apa, kita sifatnya mengontrol hal yang memang perlu kita kontrol, dan kita melepaskan hal yang sekiranya perlu diberikan kepercayaan gitu ya. Ada titik-titik yang memang ini harus dikontrol. Misalnya anak pada akhirnya di usia Gen Z tinggal di mana, temannya dengan siapa dilihat, bukan dikontrol, beda gitu ya. Karena kita memang betul-betul harus memilih sahabat. Kalau teman dengan semuanya kita berteman, silahkan. Dengan kalangan manapun kita berteman, tapi anak-anak kita sahabatnya harus kita lihat. Nah gitu. Jadi ada titik yang memang betul kita sebagai orang tua mengarahkan akan seperti apa, tapi ada titik-titik yang kayaknya ini harus diberi kepercayaan deh. Kalau dikontrol justru ada bahkan Gen Z yang berkata begini, Bu, kalau ibu saya bilang A, saya maunya Z, pokoknya saya nggak mau nurut gitu. Ada titik itu, agak mau, pokoknya saya gengsi kalau saya harus menurut. Ada titik itu. Nah kenapa bisa sampai berpikiran itu? Karena merasa ada titik yang over dan ada merasa ada titik yang kurang. Jadi ketika ibu bertanya salah atau benar, yang dirasakan ibu oleh alamnya, namun mari kita dalami lebih dalam, mana bagian yang sebetulnya oh ini saya perlu saya bebaskan, oh saya perlu kontrol, tapi malah yang harusnya dikontrol malah dibebaskan, yang harusnya dibebaskan malah dikontrol. Begitu ibu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ampun, terima kasih Sister Villa yang hari ini hadir. Sebelum closing, izinkan saya memutarkan video titipan sponsor-sponsor kita ya.
bergetar. Ada air mata yang tiba-tiba jatuh. Ini adalah rindu. Iya, rindu yang sangat sulit untuk dijelaskan. Ketika kaki bahkan belum pernah berpijak, tapi rindu ini semakin kuat. Rindu bersujud di rumahmu ya Allah. Rindu mengucap salam kepadamu ya Rasulullah. Aku belum mampu ya Allah, tapi aku tahu Engkau yang akan mampukan. Panggil aku ya Rob, jadikan aku satu di antara banyaknya hambamu di dunia ini yang Kau panggil. Mudahkan ya Rob, ringankan langkah ini, dekatkan hati ini, lancarkan semua usaha yang kulakukan untuk penuhi panggilanmu. Ya Allah, pantaskah aku datang dengan membawa jutaan dosa ini ke rumahmu? Rinduku besar, hatiku yakin, ragaku pun kuat. Tapi aku takut ya Allah, takut dosaku ini Kau balas di sana. Takut Kau datangkan ujian di sana. Takut ibadahku tidak bisa menghapus semua dosaku ini. Aku mohon, ridhoi perjalanan rindu ini ya Rob. Maafkan jika hamba banyak meminta, tapi izinkan seorang anak ini bisa membahagiakan mereka. Seorang wanita yang pernah mempertaruhkan nyawanya untukku. Seorang laki-laki yang seluruh hidupnya hanya untukku. Sebelum aku memisahkan, izinkan aku mengatakan mereka menjadi kamu ya Rob. Ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepadamu hamba meminta, karena aku percaya tidak akan ada doa yang sia-sia. Hari ini aku berdoa, ya Allah, izinkan aku yang bukan siapa-siapa ini menjadi tamu, menjadi yang Engkau muliakan untuk bisa datang ke tanah suci-Mu. Amin. Amin. Semoga yang di sini yang belum pergi mendapatkan panggilan segera, yang sudah pergi kembali dipanggil. Salah satu cita-cita terbesar saya adalah membawa kedua orang tua saya. Amin. Ada hadiah terakhir dari Selaras Bertumbuh. Silakan kakak dia. Ambu juga. Terima kasih Ambu. Ini aku bantu bagi. Yang udah sering datang ke Selaras kayaknya koleksi bunganya ya sudah numpuk ya, dengan berbagai quotes ya. Nanti dijajarin kalau di foto tag ke kita, kalian udah dapet quote apa aja. Kalau misalnya kayak request, nak quote pakai quote ini dong, boleh banget. Mudah-mudahan quote-nya masuk ya. Masuk. Lalu maafkan jika hamba banyak meminta. Monggo dikasih feedback nanti setelah selesai bagaimana acara hari ini ya teman-teman. Baik, di sesi terakhir silakan lipat mejanya agar kita punya space untuk ke depan dan foto bersama.
Mari kita soleha Astagfirullah, kita tutup acara ini dengan doa bersama. Saling ingat tetangga kiri kanannya. Enggak tangan. Iya. Emang gitu dia konsepnya. Wah, terima kasih. Mari ambil posisi. Sambil kita menunggu Ambu. Silakan kakak, kita berkumpul semua menghadap ke sana. Backgroundnya biar ini. Kita buat boleh di paling belakang berdiri, paling depannya duduk. Ya, udah mulai kesemutan gitu ya. Kaki udah mulai geremet-geremet gitu ya. Boleh, kita pegang mawarnya. Ambu kayaknya naik. Ambu kayaknya naik nih. Baik, di belakang kita berdiri, bagian depan kita duduk. Jelas juga. Punten, berarti kita agak maju. Muat gak? Muat. Muat. Muslim dong biarnya. Belain ini, belain mukanya. Udah? Udah? Oke. Dan sini semua. 1, 2, 3. Jangan 3 ya. 1, 2, 3. Boleh diginin mukanya. Video. Foto aja. Sini juga ada. Oke. Ayo video nggak nak? Video. Kita nggak punya jargon, jadi kayak Sini ya, lihat sini. Alhamdulillah. Luar biasa. Itu tiba-tiba kayak MLM ya. Nggak apa-apa. Alhamdulillah.